Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, boys and girls, my students. First of all, I would like to introduce myself. My name is Rizky Perdana Putra, or you can call me Mr. Rizky. I'm your English teacher. Okay, today we're gonna talk about present tense. Okay, hari ini kita akan belajar tentang present tense. Sebelum kita belajar present tense, saya akan menjelaskan apa itu namanya tenses. Oke, tenses adalah bentuk waktu. Baik, saya jelaskan sebentar apa itu bentuk waktu atau tenses. Baiklah, di bahasa Indonesia kita kalau ingin menyatakan sesuatu, kita langsung saja ucapkan saya. Kalau bentuk sekarang saya makan hari ini. Kalau bentuk masa lalu saya makan kemarin. Kalau bentuk masa depan saya makan besok. Itu bahasa Indonesia. Jadi verb atau kata kerjanya sama semua. Baik itu sekarang atau masa lalu atau masa depan. Makan. Saya makan hari ini, saya makan kemarin, saya makan besok. Di Indonesia kita tidak mengenal tenses atau bentuk waktu yang menyatakan apakah kejadian tersebut terjadi pada hari ini atau masa lalu atau masa depan. Tapi dalam bahasa Inggris kita mengenal apa itu yang disebut tenses atau bentuk waktu. Jadi untuk menyatakan kapan sesuatu terjadi, apakah hari ini ataukah kemarin ataukah akan datang atau di masa depan, itu berbeda. Contohnya, saya makan hari ini. I eat today. Saya makan hari ini. Untuk masa lalu, I ate yesterday. Saya makan kemarin. Untuk masa depan, I will eat tomorrow. Jadi beda verbnya atau kata kerjanya, dan itu menyatakan tenses atau bentuk waktu atau kapan sesuatu itu dilakukan. Sekarang I eat today. Saya makan hari ini. Eat today. Untuk masa lalu, I ate yesterday. Verb 2 atau past tense. Saya makan kemarin. Untuk masa depan, I will eat tomorrow. Saya akan makan besok. Jadi di bahasa Inggris kita mengenal bentuk waktu atau yang disebut tenses. Sekarang I eat today. Masa lalu I ate yesterday. Masa depan I will eat tomorrow. Sekarang eat. Masa lalu ate, verb 2 atau past tense. Masa depan will eat, akan makan. Ya, itu sekedar intro buat tenses. Sekarang kita fokus ke present tense. Present tense. Baiklah, coba kita lihat di sini. Present tense bisa menyatakan 1, kebiasaan atau habit. 2, sesuatu yang diulang-ulang atau repeated actions. Atau ketiga, menyatakan kebenaran umum atau general truth. Baiklah, untuk kebiasaan, contohnya yaitu I wake up at 7 a.m. every morning. Saya bangun jam 7 pagi setiap pagi. Di sini menyatakan kebiasaan, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang lagi dan lagi yang menjadi kebiasaan kita setiap hari atau setiap pagi. Contohnya adalah I wake up at 7 a.m. every morning. Saya bangun jam 7 pagi setiap pagi. Kemudian kedua, menyatakan sesuatu yang diulang-ulang atau repeated actions. Sesuatu yang terjadi lagi, diulangi lagi. Contohnya, we go to school every day. Kami pergi ke sekolah setiap hari. Sesuatu yang diulang-ulang kan, kita pergi ke sekolah lagi hari ini, pergi ke sekolah lagi besok, pergi ke sekolah lagi, diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, present tense menyatakan kebenaran umum atau general truth. Apa itu kebenaran umum? Kebenaran umum adalah suatu kebenaran yang diterima oleh setiap orang di muka bumi. Suatu kebenaran yang terjadi lagi. Contohnya, the sun rises in the east every day. Matahari terbit di timur setiap hari. Ini adalah suatu kebenaran di mana matahari itu terbit di tepi timur atau di sebelah timur setiap hari, terjadi lagi. Jadi dalam 3 poin ini bisa ditarik satu benang merah atau kesamaan di mana
present tense menyatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, atau sesuatu yang kita lakukan lagi, atau sesuatu yang diulang-ulang, atau kebenaran umum, suatu kebenaran yang terjadi lagi, atau general truth. Baiklah, itu present tense. Apa rumus present tense? Sederhana, rumusnya adalah subject, verb 1 plus S or ES. I repeat, S subject, V1 verb 1 atau kata kerja dalam bentuk 1 plus S or ES, tambah huruf S atau huruf ES. Baiklah, kita sudah belajar tentang present tense. Sekarang kita belajar one simple sentence. Baiklah, one simple sentence consists at least one subject and one verb. Jadi satu kalimat sederhana, one sentence, satu kalimat sederhana, terdiri atas minimal one subject and one verb. Jadi satu kalimat terdiri at least, paling tidak, setidak-tidaknya terdiri satu subjek dan satu verb, satu subjek dan satu kata kerja. Contohnya adalah I go, one subject, one verb, I go. And then they eat, one subject, one verb, they eat. And then we dance, one subject, one verb, we dance. And then you speak, one subject, one verb, you speak. And then she cooks, one subject, one verb, she cooks. He jumps, one subject, one verb, he jumps. It flies, one subject, one verb, it flies. Simple. Untuk sepanjang-panjangnya boleh, entah itu tambah objek, tambah adverb of time, adverb of place, terserah. Tapi minimal one sentence consists at least one subject and one verb, satu subjek dan satu kata kerja. Baiklah, kita akan belajar sedikit tentang present tense tapi menggunakan objek. Di sini kita belajar one simple sentence, one subject, one verb. Sekarang untuk present tense, di mana rumusnya adalah subject plus verb 1 plus S or ES. Kita tambah dengan objek atau begini polanya. Subject, verb, object. Contoh, she cooks rice. Subject, verb, object. Dia memasak nasi. She cooks rice. Subject, verb, object. Atau he reads a book. Subject, verb, object. Dia membaca sebuah buku. Atau I drink coffee. Subject, verb, object. I drink coffee. Perhatikan di sini rumus present tense adalah subject, verb 1, S or ES. Jadi untuk verb 1 yang ditambah S or ES itu cuma berlaku pada subjek she, he, dan it. Rumusnya subjek, verb 1, S or ES. Sedangkan untuk subjek they, we, are, you, they, we, are, you, itu rumusnya adalah subjek plus verb 1 only. Jadi subjek di sini ada banyak subjek. She contohnya Maya, Ani, Tuti. He contohnya Budi, Anto, Rudi. It refers to, bisa mengacu pada animals or things, bisa mengacu pada benda atau binatang. The cat, the dog, the horse, the bus, the chair, the table. They, mereka. We, kita atau kami. I, saya, you. Di sini kita bagi dua subjeknya.
She, he, it, and then they, we, are, you. Untuk she, he, it, rumus yang kita pakai adalah subject plus verb 1 plus s or es, di mana setelah verb 1 ini ditambah huruf s or es setelahnya, setelah subject she, he, dan it. Untuk they, we, are, you cukup subject and verb 1. Di sini contohnya. She cook verb 1 plus s or es, she cooks rice. Kemudian he, karena di sini he plus s, reads verb 1 a book. He reads a book. Untuk they, we, are, you cukup verb 1 only. I bring tanpa s or es, karena di sini they, we, are, you mengacu pada they, we, I atau you. Karena di sini I cukup bring. I bring coffee. And then you speak English. Contoh selanjutnya untuk you. Untuk they play football. Untuk we drink milk. Jadi cukup she, he, dan it yang ditambah s or es. Untuk they, we, are, you cukup verb 1 and then object. Baiklah, kita sudah belajar tentang present tense, di mana kita mempunyai pola subject, verb, dan object. Untuk for the next level, untuk level selanjutnya kita akan belajar tentang present tense dengan pola begini. Subject, verb, object, and adverb of time. Subject, sebelumnya kita sudah belajar present tense dengan pola subject, verb, object. Kemudian present tense menyatakan sesuatu yang diulang karena menyatakan kebiasaan atau general truth, kebenaran yang selalu terjadi. Maka kita perlu menambahkan adverb of time. Adverb of time adalah keterangan waktu. Keterangan waktu yang dipakai adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali, atau yang menjadi kebiasaan, atau yang dilakukan terus-menerus. Baiklah, contoh. We play football every day. Kami bermain bola setiap hari. Subject, verb, object, adverb of time. Ada banyak adverb of time. Baiklah, kita akan belajar sedikit tentang adverb of time atau keterangan waktu. Pertama ada adverb of time atau keterangan waktu. Ada every day, ada every week, ada every month, kemudian ada every year, selanjutnya ada every atau each, atau in the morning, atau at 7 menerangkan keterangan waktu. Kemudian once atau twice a day, atau here or there. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun.
Every or each, tiap-tiap atau setiap. In the morning, di pagi hari. At 7, jam 7. Twice, once, sekali atau twice atau 2 kali a day. Sekali atau 2 kali sehari. Once, sekali atau twice, 2 kali a day, sehari. Here or there, di sini atau di sana. Ini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Kemudian kita akan belajar adverb of frequency. B. Adverb of frequency atau keterangan perulangan atau keterangan perulangan. Contohnya always, as a rule, ever, seldom, often, nowadays, once in a while, sometimes, frequently, generally, commonly, dan normally. Baiklah, always, selalu. As rule, lazimnya. Ever, pernah. Seldom, jarang. Often, sering. Nowadays, pada waktu sekarang. Once in a while, sesekali. Sometimes, kadang-kadang. Frequently, biasanya. Generally, umumnya. Atau seringkali. Commonly, biasanya. Atau umumnya. Normally, biasanya. Baiklah, ini adalah adverb of time and adverb of frequency of present tense. Contoh lagi. I always speak English. Jadi adverb of time bisa di akhir kalimat atau adverb of time bisa setelah subjek di sini. I sebagai subjek, always sebagai adverb of time, speak sebagai verb, English sebagai objek. Oke. Kita sudah mempelajari present tense dengan pola subjek, verb, object, and adverb of time. Baiklah, sekarang kita go to the next level. Kita akan belajar kalimat present tense. Di mana di sini kita belajar tentang kalimat present tense dengan pola subjek verb. Contohnya I go, they eat, we dance, you speak, she cooks, he jumps, he flies,
Sekarang kemudian kita tambah objek setelahnya. Contohnya adalah she cooks rice, she reads a book, I drink coffee, you speak English, they play football, we drink meat. Subject, verb, object. Dan kemudian kita menambahkan effort of time setelahnya, di mana polanya menjadi subject, verb, object, and effort of time. Contohnya we play football every day atau I always speak English. Di mana effort of time bisa kita tempatkan di akhir kalimat, di sini di ujung atau setelah subjek seperti ini. Subject, effort of time, verb, and object. I always speak English. Di mana di sini banyak contoh-contoh effort of time atau keterangan waktu. Contohnya every day, every week, every month, every year, every atau each, in the morning, at 7, once or twice a day, here and there. Atau effort of frequency atau keterangan perulangan. Contohnya always, as rule, ever, seldom, often, nowadays, once in a while, sometimes, frequently, generally, commonly, normally. Baiklah, kita sudah belajar banyak tentang present tense, tapi itu semua adalah kalimat positif atau kalimat afirmatif. Di sini selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat positif, negatif, and interrogatif atau kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Baiklah, saya akan memberi contoh. Kita hapus yang one sentence, one sentence ini. Contoh kalimat positif. We play football every week. Ini adalah kalimat positif, di mana kalimat tersebut menyatakan afirmatif atau semua bernilai positif. We play football every week. Kami bermain bola setiap minggu. Untuk kalimat negatif, kita ubah pola di atas menjadi kalimat negatif seperti ini. Kami tidak, ingat ciri khas negatif ada kata tidak atau not. We do not, kalimat ciri khas negatif, play football every week. Kami tidak bermain bola setiap minggu. Kalimat negatif, ada ciri khas not atau tidak. Sekarang kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita selipkan atau kita ubah do-nya di depan, kemudian subjeknya di belakang. Itu adalah ciri khas kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Do we, ingat, do we. Kita selipkan do di depan, subjek di belakang, we di belakang. Do we play football every week? Tanda tanya. Apakah kami bermain bola setiap minggu? Dan kita jawab simple answer. Kalau yes, karena ini do we, apakah kami? Jawabannya sederhana, kita balik yes, we do. Atau untuk no, no, karena ini kalimat negatif no, jawabannya we do not atau we don't. Simple, simple. Ini untuk do. Apa yang saya maksud do di sini adalah untuk subjeknya they, we, are, you. Sekarang untuk does, yang mana subjeknya adalah she, he, it. Untuk kalimat positif, contohnya she cooks rice every day. Dia memasak nasi setiap hari. Ini adalah kalimat positif, kalimat afirmatif. Untuk kalimat negatif, dia tidak memasak nasi setiap hari. Ingat, does not. Karena di sini ada s, maka untuk kalimat negatif kita memerlukan kata does not, tidak. Dan untuk verbnya kembali ke bentuk awal atau verb one, cook, tanpa s. Untuk yang penambahan s hanya untuk kalimat positif belaka.
Untuk kalimat negatif karena sudah ada das di sini, maka kembali ke bentuk awal, hanya cook rice every day. Dia tidak memasak nasi setiap hari. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, does not, tinggal dibalik, apakah dia, does she cook, tanpa s karena di sini sudah ada does she cook rice every day. Apakah dia memasak nasi setiap hari? Simple answer, does she? Jawabannya tinggal dibalik, yes she does. Dan untuk no, she does not. Untuk yes, simpelnya yes, karena ini pertanyaan adalah does she, yes she does. Untuk no, karena kalimat negatif harus ada menggunakan not, harus ditambah not. No, she does not. No, she doesn't. Jadi di atas untuk do atau subjeknya adalah they, we, are, you. Kita langsung saja. Positifnya we play football every week. Negatifnya we do not. Ingat negatif ada kata not. We do not play football every week. Interrogatif, apakah kami atau do we play football every week? Simple answer, yes we do. Tinggal dibalik, do we? Yes we do. Kalau no, no we don't. Atau no we do not. Karena negatif harus ada kata not. Untuk does atau subjeknya she, he, dan it. Kalimat positifnya adalah she cooks. Ingat, subjek she, he, dan it, verb 1 plus s or es. She cooks rice every day. Dia memasak nasi setiap hari. Negatif, dia tidak. She does not atau she doesn't. Cook kembali ke bentuk awal atau verb 1, rice every day. She does not cook rice every day. Dia tidak menanak nasi setiap hari. Interrogatif, apakah dia? Kalimat tanya, does she, apakah dia cook rice every day? Apakah dia menanak nasi setiap hari? Simple answer, tinggal dibalik. Does she? Yes, she does. No, no, she doesn't. Untuk tips simple answer, kita tinggal lihat pertanyaannya. Kalau di sini do we? Simple answer, tinggal dibalik. Yes, we do. No, no, we don't. Untuk di sini kalimat tanyanya does she? Simple answer, dibalik, yes she does. No, she does not. Do you understand? We talk a lot about present tense. Okay, I think that's all. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mungkin ada tambahan, masukan, kritik atau komen, silahkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Goodbye.